Pemirsa, polisi akan memeriksa artis Giselle sebagai tersangka 4 Januari mendatang. Gisela Anastasia mengakui pemeran dalam video porno yang ramai beredar adalah benar dirinya. Polisi telah menetapkan artis Gisela Anastasia atau Giselle sebagai tersangka dalam kasus dugaan video porno. Pemeran pria dalam video asusila Michael Yukinobu De Freitas juga ditetapkan sebagai tersangka. Giselle dan teman prianya ditetapkan tersangka dan akan diperiksa pada 4 Januari 2021 setelah Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara dan menaikkan ke status penyidikan. Rencana tindak lanjut kita adalah akan memanggil kedua-duanya sebagai tersangka. Nanti kita akan rencanakan tanggal 4 hari Senin, 4 Januari tahun 2021 pukul 10 pagi untuk menghadirkan saudari GA dan MYD untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 2 tersangka yang diduga menyebarkan video secara masif, yakni inisial PP dan MN. Para tersangka dijerat pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Polisi menyebut motif kedua tersangka untuk menaikkan jumlah pengikut di akun media sosial mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah polisi penembak istri dan anaknya tiba di rumah duka di Tirtajaya, Depok, Jawa Barat. Sejumlah tetangga dan rekan almarhum mendatangi rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir. Setelah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, jenazah Aibtu Slamet Teguh yang menembak dirinya sendiri dengan senjata api miliknya tiba di rumah duka. Sejumlah tetangga, kerabat, serta rekan almarhum di kepolisian menyambut kedatangan jenazah di rumah duka. Rekan almarhum selama berdinas di kepolisian tidak menyangka aksi nekat dilakukan almarhum mengingat sosok almarhum merupakan pribadi yang baik, rajin dalam bertugas, dan patuh kepada pimpinan. Rencananya, jenazah almarhum dimakamkan di pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah duka. Sementara pihak kepolisian masih menyelidiki kasus penembakan tersebut. Jadi memang anaknya baik. Setiap ada pertemuan, setiap ada kumpul-kumpul, selalu datang, selalu hadir. Ada acara fokus, dia hadir. Makanya kemarin ada berita seperti itu, saya kaget sekali. Sebelumnya, pelaku terlibat cekcok dengan istrinya sepulang dinas. Pelaku berusaha menembak istrinya namun dilerai anaknya yang juga anggota polisi. Naas, anak dan istri pelaku tertembak namun selamat dan kini dirawat di Rumah Sakit Polri. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sadis saat membegal tapi langsung ciut saat digerebek petugas. Begal motor menangis saat ditangkap dan akan dibawa ke kantor polisi. Begal ini meronta saat akan dibawa ke kantor polisi. Begal yang kerap tak mengenal ampun kepada korbannya ini tak ingin hidupnya berakhir di bui. Sebelumnya, polisi meringkus begal lainnya saat tengah tertidur pulas di rumahnya. Kedua begal ini tak dapat mengelak saat petugas menjelaskan kasus begal yang mereka lakukan 3 hari lalu. Aksi mereka telah membuat korbannya luka di kepala akibat disabet senjata tajam. Kejadian ini berawal ketika ada korban lewat menggunakan sepeda motor, dicegat oleh para pelaku ini yang ada anak-anak dan remaja di sana. Kemudian para pelaku ini melakukan menganiaya korban dan mengambil sepeda motornya. Untuk para pelaku ini menggunakan senjata tajam berjenis samurai dan pelaku ini tidak segan-segan untuk melukai korban-korbannya. Tampang beringas dan sangar, para pelaku ini pun menciut setelah digelandang polisi. Para pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku peneror akan membom sebuah masjid di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berhasil diringkus. Sebelumnya, pria misterius menelpon pengurus masjid dan mengancam akan meledakan bom yang diletakkan di dekat mimbar.
Tim gabungan berhasil amankan seorang pemuda bernama Zulkifli, 21 tahun di Jalan AP Petarani, Makassar, Rabu malam. Pemuda ini dicurigai sebagai pelaku teror bom di sebuah masjid di Jalan Macini Sawah, Kota Makassar. Ia menelpon pengurus masjid dan mengaku sebagai teroris serta mengancam akan meledakkan bom yang diletakkan di dekat mimbar di lantai 2 masjid. Dari pengakuan pelaku, aksinya dipicu karena kesal tidak diberi kalender oleh pengurus masjid. Saat ini yang diamankan satu orang yang mana terduga pelaku yang melakukan ancaman melalui telepon. Jadi tim tadi selain tim yang melakukan sterilisasi di masjid, tim lain yang di lapangan melakukan pengejaran, identifikasi dan ditangkap di sekitar Jalan Petarani. Kasus ini ditangani oleh jajaran Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, warga Jalan Macini Sawah, Kota Makassar digegerkan dengan teror bom di masjid di kawasan permukiman mereka. Tim Jihandak yang dihubungi pengurus masjid langsung melakukan sterilisasi dan upaya pencarian bom yang disebut berada di dekat mimbar di lantai 2 masjid. Tersambung itu saya bilang bukan ini kayak yang telepon tadi yang ini yang cari iya saya ini adalah teroris, saya teroris yang mau membom masjidmu dan itu bom sudah ada dalam masjid. Saya menganggapinya biasa saja dalam artian ya ini mungkin teman-teman iseng bermain-main sama saya, tapi ternyata rupanya suara ini saya tidak kenal dan terus ancamannya lebih serius lagi. Setelah dilakukan penggeledahan, tim gegana tak temukan bahan peledak dan hanya terdapat 2 benda mencurigakan, yakni ember yang tertutup dan bingkisan. Kedua benda itu telah dilakukan pemeriksaan oleh tim Jibom Gegana dan dipastikan keduanya tidak mengandung bahan peledak. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pasca pembubaran Front Pembela Islam, Wakil Ketua Sekretaris Umum DPP FPI Aziz Yanuar mendeklarasikan Front Persatuan Islam. Kami kembali sesaat lagi.